Itu sebabnya kita bikin Peduli Indonesia untuk berbagi pengetahuan produksi, manajemen distribusi, serta menjual biji kopi dengan harga yang lebih baik. Selain itu, kami juga memberi berbagai edukasi agar manisnya bisnis kopi bisa dirasakan petani dan juga keluarganya. Kamilah Kejar Mimpi Warrior bersama CMB Niaga membangun Indonesia. Harus transfer ke bank lain nih. Mendingan lawan terik, menembus dingin demi bebas biaya. Makasih ya kemarin. Pakai Octosavers 20 kali bebas biaya transfer. Buka Octosavers di Okto Mobile. Sekali narik kena segini. Narik berkali-kali kena berapa ya? Padahal di Octosavers bisa 20 kali bebas biaya tarik tunai. Buka Octosavers di Okto Mobile. Nyebelin, biaya top up e-wallet itu kayak parkir cuma sebentar. Kalau Octosavers 20 kali bebas biaya top up e-wallet. Buka Octosavers di Okto Mobile. Setiap orang pasti punya mimpi, dan sekarang mimpi bisa dikejar lebih mudah. Pengen cari inspirasi? Udah nggak stuck lagi. Ada banyak bahan inspirasi. Buat bahan berkreasi, ciptakan inovasi. Buat nambah ilmu, sambil jogging bisa sambil mentoring. Hidup juga jadi lebih seru karena bisa diskusi sama teman-teman baru. Kamu juga bisa dapat info lowongan kerja dan bisa sukses kejar mimpi punya karir yang bikin bangga. Buka usaha semua jadi terencana, gak cuma wacana. Terlebih kalau banyak promo tiap hari, pengennya hang out di sana-sini. Gak ada alasan buat gak ngejar mimpi, karena aplikasi Kejar Mimpi bisa jadi teman baru meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah dapat bergabung pada siang hari ini di dalam Zoom ini. Nah, sebelumnya aku mau nanya kabar kalian nih. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat Kak. Ya. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Nelly Susanti. Aku asal dari Aceh Utara. Aku seorang mahasiswi Universitas Malik Saleh. Nah, di sini aku dipercayakan untuk menjadi moderator di dalam acara kita pada hari ini yang bertemakan Relasi Quality Education for Every Child in Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak di Indonesia. Dan untuk kejelasan selanjutnya itu lebih jelasnya itu bakal dijelaskan sama Kak Rizky. Nah, sebelumnya aku bakal memaparkan biodata dari narasumber kita pada siang hari ini.
Silahkan kepada operator untuk presentasi CV narasumber. Udah. Oke, narasumber kita hari ini, apa nggak ada Kak? Oke, untuk data pribadi beliau itu namanya Muhammad Rizky Pratama. Tempat tanggal lahir Melabuh 6 Februari 2006, agama Islam, status pelajar, dan alamat Jalan Lung Anak Raya 2. Nah, ada beberapa prestasi yang ada pada Kak Muhammad Rizky Pratama. Beliau adalah seorang ketua Forum Anak Tanah Rencong. Dan beliau juga juara 1 OSN IPA tingkat Kabupaten Aceh Barat 2017. Dan juara 1 Cerdas Cermat Pantas PAI Aceh Barat. Nah, sangat membanggakan ya guys. Oke. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, mungkin kita udah nggak sabar ya bakal ngedengerin materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kita pada hari ini. Mungkin langsung saja kepada Kak Rizky, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Nelly Susanti yang telah memanggil saya pada kesempatan kali ini. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Gimana teman-teman? Udah makan belum nih? Belum. Oke, Oke, sebelumnya aku kenalin diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Pratama, biasa dipanggil Rizky. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua Forum Anak Tanah Rencong, Kabupaten Rencong, Provinsi Aceh, tahun 2022 sampai dengan 2024. Oke, mungkin aku akan jelasin sedikit dari Forum Anak itu apa. Jadi Forum Anak ini adalah sebuah wadah partisipasi anak yang dibina oleh pemerintah untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Nah, Forum Anak ini udah bertingkat mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa. Dan aku sendiri di tingkat provinsinya saat ini. Oke, kita bicara soal realizing quality education for every child in Indonesia atau mewujudkan pendidikan berkualitas untuk setiap anak di Indonesia. Sebelumnya aku pengen nanya-nanya nih sama teman-teman dari partisipasi dari Live Talk yang ke-8 ini. Kalau kalian dengar kata education, apa sih yang terbesit oleh kalian? Mungkin kalian bisa open mic dan open cam juga ya. Dan kenalin dirinya dan sebutin apa yang terbesit ketika dengar education. Tapi gimana teman-teman, ada yang pengen nyampein nih sama pendapatnya gitu. Oke, di sini ada yang bilang pendidikan, Kak. Benar sekali. Ada lagi? Boleh open mic ya teman-teman. Halo Kak. Halo. Ya, perkenalkan nama aku Putri dari salah satu univ negeri di Malang ya. Nah, tentang education sendiri menurut aku sih lebih ke pendidikan, terus keterampilan dan pengetahuan. Intinya itu ke pembelajaran aja sih Kak. Oke, Terima baik. kasih. Sama-sama. Terima kasih Putri Ayu ya.
Oke, benar banget nih sama yang dikatakan oleh Kak Putri Ayu tadi, pendidikan yang dijelaskan. Oke, mungkin kita bisa lanjut saja ke slide berikutnya. Operator mungkin boleh selanjutnya ke slide berikutnya. Jadi teman-teman, aku akan memaparkan tentang mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk setiap anak di Indonesia, dan juga nanti akan ada quizzes yang kalian bisa jawab, dan quizzes itu akan melatih apa yang sudah aku sampaikan, dan akan juga ada e-wallet dari Kejar Mimpi, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menyimak materi yang akan aku sampaikan. Sebelumnya, Kak. Slide sebelumnya, Kak. Oke, kita bicara soal realizing quality education for every child in Indonesia, atau mewujudkan pendidikan berkualitas bagi setiap anak di Indonesia adalah berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, jadi sebagai seorang anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas beban Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, anak itu punya beberapa hak. Salah satunya mendapatkan pendidikan, teman-teman. Dan ada 4 hak dasar dari seorang anak, yaitu ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Nah, hak pendidikan ini termasuk dari hak tumbuh kembang, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua berhak untuk mewujudkan pemenuhan hak anak tanpa terkecuali dan diskriminasi, baik itu dari sosialnya, ekonomi, atau geografis mereka, baik dia dari anak jabat, anak sederhana, anak dari raja, anak dari pegunungan, anak dari pesisir, anak kota, anak berkebutuhan khusus, semua anak akan mendapatkan hak yang sama, teman-teman, tanpa ada diskriminasi sekalipun. Jadi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas juga sama. Untuk itu setiap anak berhak untuk dapat pendidikan. Nah, pendidikan ini juga termasuk dari poin SDGs yang keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Jadi dalam SDGs atau Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan yang akan ditargetkan dalam tahun 2030 ini, pendidikan menjadi isu yang sangat penting untuk direalisasikan sebelum 2030. Nah, pendidikan berkualitas juga mencakup aspek-aspek, teman-teman, seperti dari keterampilan akademik, keterampilan sosial, dan keterampilan penanaman nilai-nilai moral. Nah, seperti dalam aspek pengembangan keterampilan akademik ini, seperti yang kita ketahui bahwa seperti teman-teman yang dari Kejar Mimpi, kan kalian adalah anak-anak yang sangat berprestasi dalam bidang akademik, teman-teman. Kayak kalian ini kan ada 4 beasiswa ya dari SIM Niaga, dan itu juga merupakan salah satu keterampilan yang kalian punya. Dan juga masih di slide sebelumnya, Pak. Oke, dan juga ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang teman-teman harus punya dalam mewujudkan pendidikan itu kayak seperti life skill yang didapat, kemampuan berbicara, kemampuan problem solving, kemampuan leadership, dan lain sebagainya. Dan ada kemampuan emosional. Nah, kemampuan emosional ini adalah kemampuan yang sangat penting ya. Bayangin kalau kita jadi orang yang tenang, sejuk, di bawah tekanan, orang-orang mau dan nyaman kerja sama kamu. Cuma karena kecerdasan emosional yang baik. Emotional intelligence intinya adalah kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri, orang lain, termasuk mampu memotivasi diri sendiri. Ketahanan dalam menghadapi kegagalan, handal menanda kepuasan. Beberapa ahli bilang kalau kecerdasan emosional ini nggak bisa diukur karena kita bisa aja tes bagus, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Tapi kurang lebih orang yang punya kecerdasan emosional yang rendah diri, ciri-cirinya kayak nggak sabaran,
suka ngeluh, suka marah, of course, suka melihat sudut pandang yang lain, punya banyak uang, langsung ludes, habis, suka menyalahkan orang lain, overthinking, yang diingat tuh yang negatif aja. Aku pun termasuk orang yang kecerdasan emosional yang rendah. Walaupun selama ini aku mengklaim bahwa aku orangnya jarang marah, tapi aku baru tahu bahwa kesabaran aku tuh setipis tisu kalau ada JNT yang salah alamat. Ini tuh bisa yang kayak, dia mau marah-marah duluan, aku udah menjelaskan duluan. Tapi akhirnya aku harus jalan jauh untuk mencari letak si JNT itu. Tapi mungkin baru pertama kali ya. Kecerdasan emosional ini sama kayak kecerdasan yang lain, alias bisa dipelajari dan dilatih. Nah, jadi kalau latihan versi aku, kayak belajar nahan belanja sesuatu yang ingin kita beli. Misalnya aku tuh impulsif kan, jadi aku nahan untuk belanja yang sekiranya itu perlu banget gitu. Terus juga jujur sama perasaan. Bilang nggak baik-baik aja, kalau emang lagi nggak baik-baik aja, tapi nggak berarti banyak ngeluh juga. Dan berani bilang enggak atau menolak sesuatu. Yang ketiga, punya empati yang tinggi. Caranya ya diam dulu, kalem dulu, analisis dulu, berpikir dulu, baru bertindak. Dan yang keempat ada tidur yang baik. Kenapa ada orang yang marah-marah? Karena mereka baru aja tidur 3 jam. Karena ada racun di neuron yang harus dibuang ketika tidur. Kalau nggak punya kualitas tidur yang baik, racunnya nggak kemana-mana. Jadi kita akan cenderung lebih emosional. Jadi tidur yang baik ya teman-teman. Dan ada berusaha mengelola depresi saat galau atau lagi putus cinta. Nah, karena emosi itu kan kayak satu-satu gitu ya. Aku berusaha memperlambat dan berusaha memproses perasaan dengan sangat pelan. Nah, perasaan itu diubah untuk jadi motivasi. Jadi balas dendam itu bukan santet, tapi lebih baik gitu. Jangan marah, keep cool jadi lebih baik. Dan yang terakhir untuk emosional itu berusaha melihat sesuatu yang positif dari segala kejadian. Jadi seburuk apapun keadaan berusaha untuk tetap positif. Ini yang kayak impossible, tapi ya bisa dilakukan. Tapi jangan abaikan yang negatif juga. Belajar kecerdasan emosional ini bukan berarti meredam emosi sampai nanti jadi bom waktu. Gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan amarah dengan sangat baik. Dan ini adalah proses umur hidup. Dan tujuan dari anak-anak mewujudkan pendidikan yang berkualitas itu adalah untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia agar siap menghadapi tantangan dan kesempatan di masa depan, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Karena kita yang ketahui bahwa potret anak-anak yang ada di Indonesia ini sebanyak 80,41 juta jiwa, atau bisa dibilang 1 dari 3 penduduk Indonesia ini berusia anak di bawah 18 tahun. Jadi bayangin ketika anak-anak punya pendidikan yang berkualitas, mereka akan siap dalam menghadapi tantangan yang akan ada di masa depan. Juga kita ketahui bahwa anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa atau agent of change, agen perubahan sebagai pelopor. Mungkin ini lagi ada kendala juga Kak. Sebentar ya Kak. Oke, nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke, mungkin aku pengen ajak diskusi atau ada yang pengen nyampein nih terkait dengan edukasi pendidikan di Indonesia. Boleh ya kalian open mic gitu untuk nanya-nanya atau sharing-sharing pengalaman kalian nih dalam pendidikan gitu. Sambil menunggu slide berikutnya.
Oke, kalau ada boleh open mic ya. Oke, kita lanjut aja. Mungkin kalau ada boleh langsung aja. Nah, tujuan mewujudkan pendidikan tadi ya seperti aku jelasin tadi, bahwa sepertiga dari penduduk Indonesia adalah berusia anak. Jadi ketika pendidikan kita berkualitas, akan memberikan kesempatan yang sama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan ini juga mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi tantangan dan kesempatan di masa depan. Serta memberikan perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Karena melalui pendidikanlah kita dapat meningkatkan taraf hidup anak-anak yang ada di Indonesia dan meningkatkan kemampuan daya saing di kancah global. Bayangin ketika Indonesia punya sumber daya manusia yang sangat terampil dalam mewujudkan pendidikannya. Tidak akan mungkin ketika Indonesia bisa menciptakan teknologi dan industri yang sangat bisa dinikmati oleh semua orang di dunia saat ini. Dan kalau seperti aku baca, laporan PISA itu Indonesia itu menempati urutan 10 terbawah dalam analisis di bidang reading, matematik, dan sains. Dan ini sangat disayangkan ketika Indonesia kurang terampil dalam bidang matematika, dalam membaca, dan bidang sains. Jadi mewujudkan pendidikan ini sangat penting ya teman-teman. Oke, bisa dilanjut. Nah, alasan pentingnya pendidikan berkualitas untuk setiap anak di Indonesia. Ada meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena dengan pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di kancah global. Hal ini membantu meningkatkan daya saing Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, teknologi, kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Karena melalui pendidikanlah dapat merubah perubahan bangsa. Seperti kayak kita lihat di Singapura contohnya. Sebelumnya mereka menjadi negara yang sangat miskin, tapi melalui pendidikan mereka menjadi negara yang sangat keren dan sangat luar biasa seperti yang kita rasakan seperti yang kita lihat saat ini. Terus juga melalui pendidikan yang berkualitas dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Karena dari pendidikanlah yang membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, seperti keterampilan dalam bidang teknologi, dalam sosial, dan emosional tadi, anak-anak Indonesia akan mudah mendapatkan pekerjaan ketika mereka punya soft skill yang ada digunakan untuk dalam dunia pekerjaan saat ini. Dan juga ini membuat peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keuangan keluarga mereka. Dan juga ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas juga dapat anak Indonesia terdidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memecahkan masalah. Karena dengan pendidik perubahan yang sebaik untuk Indonesia ke depannya. Dan juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara umum. Jadi alasan pentingnya pendidikan ini sangat penting ya teman-teman. Dilanjut. Nah, ada dalam mewujudkan kehidupan pasti ada namanya tantangan gitu. Dan tantangan ini bukan berarti jadi sebuah permasalahan yang sangat wah kalau ada tantangan ini nggak bisa diwujudkan. Nah, tantangan dalam mewujudkan pendidikan ini ada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pendidikannya, dan juga ada ketimpangan nih antara daerah perkotaan dan perdesaan, dan juga kurangnya akses pendidikan untuk anak-anak miskin dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kayak kita ketahui dari SDM yang ada di Indonesia nih
sangat kurang ya untuk dalam pendidikan, karena kita ketahui bahwasanya kayak tenaga pendidiknya itu kurang memadai, seperti mereka kadang mengajar di bidang pelajaran apa tapi mengajar di bidang yang bukan mereka bisai kayak gitu. Banyak ya kita lihat guru-guru di Indonesia seperti itu. Dan dalam anggaran pendidikan, sebenarnya anggaran pendidikan di Indonesia itu sangat besar ya teman-teman. Kalau nggak salah aku tuh anggaran dari pendidikan yang ada di Indonesia itu sebanyak 549,3 triliun untuk sektor pendidikan. Dan ini juga sebesar 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Sebenarnya pemerintah sudah mencukupi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas ini. Tapi mungkin banyaknya seperti kasus korupsi yang baru-baru ini marak sekali terjadi, dan ini mungkin jadi tantangan buat Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang memadai dalam anggarannya bisa tersalurkan dan tercapai target pemerintah. Dan terus ada ketimpangan antara daerah, desa, dan kota. Nah benar tuh, kayak di sekolah aku itu guru mengajar tidak sesuai. Nah benar banget, itu adalah keterbatasan sumber daya manusia kita. Terus ada di daerah desa belakang, banyak sekali anak-anak yang putus sekolah kadang. Juga banyak sekali anak-anak yang kita lihat kondisi di sekolahnya tuh kadang udah mau roboh atapnya itu. Bayangin di kota mereka ada fasilitas yang penunjang yang sangat bagus, kayak ada perpustakaan, ada laboratorium, dan ada AC. Sedangkan di desa itu kadang dari gubuk gitu, tapi juga tidak jadi masalah. Yang penting kita sama-sama mendapatkan pendidikan. Tapi ketika pendidikan itu layak dan ramah untuk kita, bahkan jadi pendidikan itu dapat mudah dengan kita tangkap gitu kan, kayak konsep dari sekolah ramah anak atau SRA, ada bersih, aman, nyaman, dan orang dewasa menjadi motivasi untuk mereka mendapatkan pendidikan. Nah, itu adalah salah satu tantangan juga. Dan keterbatasan dan juga tadi yang tantangan tadi juga ada kurangnya pendidikan untuk anak miskin dan anak kebutuhan khusus. Saya ketahui bahwa anak-anak miskin dan anak-anak berkebutuhan khusus itu sering banget dapat diskriminasi dari pendidikan ya. Dan juga di pendidikan tuh sering terjadi bully gitu kan, banyak tuh anak-anak yang sering dibully, bahkan Kementerian Pendidikan juga udah mengeluarkan beberapa aturan. Karena kalau kita ketahui ini kita di sekolah tapi kita terkena bully, gimana kita itu 3 hari kita tuh di sekolah, tapi ketika berada seperti yang kita inginkan karena ada kasus seperti sarana dan prasarana yang buat kita menjadi tidak mendapatkan dan tidak puas dan ingin ke sekolah gara-gara faktor itu. Nah, upaya pemerintah juga untuk pendidikan yang berkualitas bagi pandang Indonesia ada penambahan anggaran pendidikan, juga kualitas guru dan tenaga pendidikan, fasilitas pendidikan, dan peningkatan kualitas kurikulum dan metode. Kita ketahui juga peningkatan kualitas guru sebenarnya udah banyak dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, dan tenaga pendidiknya itu sudah banyak dilatih gitu teman-teman. Dan untuk kayak gaji guru itu kan sangat sedikit ya, kalau kita ketahui kayak gaji untuk yang honorernya itu sampai 200 sampai 500 ribu kadang pada sebulan gitu kan. Mereka udah kuliah 4 tahun tapi gaji yang mereka dapat itu tidak cukup gitu kan. Jadi ini juga jadi tantangan yang sama-sama. Ini ada juga di kolom chat, mereka bilang betul pendidikan di salah satu daerah terpencil yang sering saya temui memang fasilitasnya kurang memadai, tapi mungkin kita sebagai agensi benar banget nih. Nah, terus ada juga renovasi dalam pendidikan. Sebenarnya ada banyak sih pemerintah udah wujudkan gitu, kayak di beberapa sekolah negeri dibangun, dikembalikan, juga kayak di jalan gitu kan. Banyak kayak kita ketahui di jalan di desa tuh kadang untuk mereka ke sekolah tuh aja apa ya sampai nyebrang, naik rakit gitu, sampai harus manjat, sampai banyak gitu aku baca
untuk mereka menuju ke sekolah tuh punya tantangan yang luar biasa gitu. Kayak bayangin kalau kita ke sekolah tinggal pergi aja, tapi mereka sampai basah-basah dulu, sampai lewat rakit gitu. Itu sangat sedih ya. Kalau padahal mereka sama-sama juga seperti kita, sama-sama punya hak untuk mewujudkan pendidikan. Dan tapi pemerintah ada juga membangun jalan untuk mereka gitu. Pemerintah ini nggak diam juga dalam mewujudkan pendidikan ini. Dan ada yang terbaru ini ada kurikulum merdeka teman-teman, yang Pak Nadiem Makarim buat itu. Ini sangat membantu ya untuk peningkatan kualitas kurikulum. Karena yang kita ketahui juga metode pengajaran yang lebih baik dan meningkatkan skill yang lebih dibutuhkan di dunia pekerjaan sekarang. Jadi pemerintah udah mewujudkannya tersebut teman-teman. Terus ada di slide berikutnya. Dan peran masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi setiap anak Indonesia. Nah, peran masyarakat ini juga sangat berperan ya teman-teman, bukan hanya pemerintah aja. Kita semua, seluruh lapisan masyarakat ini punya peran yang sangat penting nih untuk mewujudkan pendidikan. Ada menyediakan dukungan dan partisipasi aktif dalam pendidikan anak-anak di lingkungannya. Juga jadi kayak teman-teman tuh harus terlibat aktif nih teman-teman dalam partisipasi di pendidikan kalian. Kalian juga bisa mengajar di beberapa lingkungan kalian, dan juga ada mengawasi kinerja pendidikan di lingkungan masyarakat dan memberikan umpan balik. Jadi kalian bisa kritik aja pemerintah gitu dalam mengawasi kinerja-kinerja pendidikan yang ada di Indonesia, dan juga memberikan akses ke pendidikan bagi anak-anak miskin dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalian juga bisa berikan buku ke mereka yang kurang membutuhkan gitu, kayak jadi mereka dengan ada buku tersebut bisa menunjang mereka untuk bisa mewujudkan pendidikan. Dan juga anak-anak berkebutuhan khusus yang sangat kita sayangkan saat ini kondisi mereka sangat terbatas dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oke, kita lanjut. Oh ya, kami juga dari Forum Anak Tani Rencong juga sangat berperan ya dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, di mana kami ada namanya FA Mengajar, ada juga kami sosialisasi ke sekolah-sekolah, ada Sawu Gampung, dan ada Pustaka Ransel. Itu kayak semacam kami buka pustaka keliling bagi anak-anak kayak di taman kota atau di Belang Padang gitu. Jadi kami mengajar untuk anak-anak Indonesia tuh, untuk anak-anak di Provinsi Aceh. Juga banyak kegiatan yang telah kami lakukan bersama pemerintah tentunya. Jadi sangat berperan ya dalam mewujudkan pendidikan. Teman-teman juga nanti bisa ngajar kok ke anak-anak yang membutuhkan atau beri dukungan kepada mereka yang sekiranya dalam keterbatasan ekonomi. Nah, maka dari itu peran kita juga dibutuhkan nih teman-teman untuk mengasah skill, attitude, dan meningkatkan value anak melalui pendidikan, penguasaan bahasa asing, keterampilan teknologi, dan pendidikan karakter. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di dunia pekerjaan yang saat ini tuh dibutuhkan skill yang sangat penting. Kalau kalian punya skill-skill, bahkan berguna gitu kan. Melalui pendidikan, kalian juga adalah yang paling efektif nih untuk mewujudkannya. Dari meningkatkan skill, attitude, kayak skill-skill yang kemampuan berbicara atau speaking, juga problem solving, ada juga leadership, itu sangat dibutuhkan teman-teman. Juga dari orang tua juga perlu mengajarkan anaknya gitu, karena kan pola asuh dari orang tua sangat dibutuhkan nih teman-teman untuk menunjang pendidikan Indonesia, karena anak kan meniru gitu orang tuanya. Ketika orang tuanya melakukan ini, anak akan menjadi peniru yang sangat baik gitu. Dan juga pastikan anak-anak tuh mendapatkan pendidikan yang layak ya teman-teman, dengan memilih sekolah yang berkualitas dan mendukung pengembangan keterampilan anak. Jadi kalau misalnya anaknya tuh pintar di bidang olahraga atau seni, itu didukung aja gitu. Karena kan banyak nih anak-anak yang punya keterampilan tapi nggak didukung gitu, kayak anaknya harus pintar matematika
atau anaknya harus pintar di bahasa Inggris. Ini memang penting, tapi ketika mereka tidak punya bakat dan minat di daerah tersebut, itu jadi mereka nggak suka gitu kan untuk melanjutkan apa yang mereka sukai. Dan penguasaan bahasa asing juga perlu ya teman-teman, karena kita ketahui bahasa asing seperti bahasa Inggris itu adalah bahasa universal yang dimanapun digunakan gitu, bahkan di dunia pekerjaan. Jadi kayak kalian tuh harus bisa kuasai bahasa asing, setidaknya ada 3 atau 5 gitu, bisa bahasa Indonesia tentu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Jepang, itu sangat diperlukan saat ini dalam bidang pekerjaan teman-teman, dan juga meningkatkan karir kalian di masa depan. Dan ada keterampilan teknologi di era digital yang saat ini, teknologi jadi sangat butuh ya teman-teman, kayak kalian tuh harus bisa paham komputer, internet, dan perangkat lunak lainnya, dan ini membantu meningkatkan keterampilan kalian kayak desain, editor, itu sangat penting ya di dunia kerjaan saat ini. Dan juga ada pendidikan karakter. Orang tua juga perlu nih melihat apakah anaknya tuh di sekolah tuh baik gitu, kayak kadang anaknya itu sering dibully tadi yang aku bilang. Jadi penting banget orang tua tuh lebih aware dan peduli, bukan hanya tugas orang tua ngantar anaknya aja ke sekolah. Jadi orang tua tuh harus tanya, anak gimana kamu tadi di sekolahnya gitu, kayak anaknya jelasin gitu, gimana tadi, apa tadi dia udah dapat pelajaran apa dari dia makan gitu. Jadi orang tua tuh perlu banget di dalam pendidikan karakter anak. Jadi orang tua tuh harus bisa memberikan contoh yang baik untuk umpan balik positif untuk anak-anak mereka dalam menunjukkan perilaku ya teman-teman. Terus ada menumbuhkan kebanggaan terhadap Indonesia. Rasa nasionalisme itu juga perlu diajarkan dalam pendidikan, karena kita tahu juga anak-anak tuh perlu rasa cinta terhadap tanah airnya. Dan itu juga dapat dilakukan kayak kenalin budaya, sejarah, dan prestasi Indonesia gitu. Apa aja nih sejarah bagaimana Indonesia berdiri, apa aja prestasi yang udah dilakukan oleh Indonesia selama ini, dan orang tua juga perlu membantu anak-anak mereka untuk mengembangkan nasionalismenya dengan kayak seperti simbol-simbol negara Indonesia kayak bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu perlu banget untuk diajarkan agar mereka tuh punya rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah airnya. Dengan mengikuti tips-tips yang tadi, orang tua juga dapat membantu anak-anak Indonesia mengasah skill, memperbaiki attitude, kayak tolong, maaf, terima kasih, sapa, salam, senyum, itu perlu banget, dan meningkatkan value mereka sehingga mereka dapat bersaing secara global dan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya. Oke, kita udah masuk kesimpulan aja nih. Nah, pendidikan berkualitas merupakan hak setiap anak tadi, kayak aku bilang. Jadi hak anak itu ada 4, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan anak, dan berpartisipasi. Dan hak dari pendidikan ada di tumbuh kembang. Dan ini juga termasuk dari poin SDGs, dan juga pemerintah perlu untuk dan masyarakat bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Oke, mungkin dari aku cukup di sini. Kita bisa sharing-sharing atau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ya teman-teman. Langsung on mic aja dan open kamera juga boleh. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rizky dan ilmunya sangat banget ya. Nah, tadi sih aku ada nangkep ya Kak, pendidikan itu sangat penting ya buat kita. Nah, salah satu faktor pendukungnya itu dari keluarga juga gitu kan. Tapi mungkin dari aku ya, aku ingin bertanya nih, Mama ya. Nah, gini ya Kak, kalau kita lihat sekarang itu banyak juga yang beberapa orang yang kayak, wah bagus kamu nggak usah ngelanjutin pendidikan dulu dah, lebih baik kamu kerja, atau kamu itu kayak yang lain hal kayak, kalau kita bilang kan pendidikan tuh nggak mesti dari dunia kampus atau sekolah gitu, tapi kan lebih banyaknya kita dapetin di situ ya. Nah itu bagaimana sih dengan faktor orang tua yang mungkin atau keluarga kita yang kayak
kamu tuh ngapain kuliah gitu atau ngapain kamu sekolah, mending kamu kerja gitu. Kamu kuliah 4 tahun itu cuma buang-buang waktu misal gitu ya. Nah, akan lebih baiknya kalau kamu itu kalau kerja 4 tahun itu udah banyak banget loh duit kamu gitu. Nah, itu bagaimana sih Kak cara menanggapinya? Oke, memang benar banget tuh sistem patriarki yang ada di Indonesia tuh sering kayak mungkin anak perempuan ya kayak ngapain kamu sekolah, ujung-ujungnya kamu juga bisa dapat 4 tahun itu bisa kerja kayak tadi yang Kak moderator bilang ya. Jadi mungkin kayak kita harus lebih beda antara ketika kita punya pendidikan yang kita dapat dari jenjang pendidikan dengan pendidikan yang di luar sana. Karena perbedaannya itu kalau di dunia pendidikan kan kita punya skill-skill yang dapat kita pelajari gitu, kayak kita kemampuan berbicara, punya pengetahuan di bidang teknologi dan lainnya. Kalau kita nggak sekolah mungkin kita nggak dapat itu, dan cara kita harus memang kalau misalnya ada orang tua ya kita dengar dan jangan kita lawan, kita bilang mak atau ayah, beda antara yang kita punya pendidikan dan yang tidak pendidikan tuh sangat berbeda gitu. Ketika kita punya kualitas yang ada pada diri kita tuh kita harus bisa buktikan melalui pendidikan ini kita punya skill-skill yang bisa menunjang untuk pekerjaan kita gitu. Wah, terima kasih banyak Kak Rizky. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya nih. Ayo teman-teman, silakan, ini ada Kak Miftah. Oke, untuk Kak Miftah mungkin bisa langsung bertanya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Sebelum ke pertanyaan, mungkin aku juga ingin sedikit menanggapi mungkin ya pertanyaan ke moderator tadi terkait dengan pendidikan. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, sederhana kayak kesuksesan itu tidak selalu diraih dari pendidikan, namun dengan adanya pendidikan kita bisa membuka banyak jalan untuk meraih kesuksesan, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga membuka jalan untuk orang lain. Dengan demikian, mungkin kita bisa sukses tanpa pendidikan untuk diri kita sendiri. Namun dengan pendidikan, kita tidak hanya sukses untuk diri kita, melainkan bisa membuka jalan untuk banyak orang gitu. Kita tidak hanya menjadi pekerja, namun kita menghasilkan pekerjaan dengan adanya pendidikan dan pola pikir yang lebih luas dari dunia pendidikan seperti itu. Itu mungkin sedikit tanggapan dari aku. Terus selanjutnya aku izin bertanya, upaya membuat pendidikan ini berkualitas itu sudah banyak gitu ya, mulai dari mungkin komunitas-komunitas yang masuk ke pelosok desa untuk memberikan pendidikan dan lain-lain sebagainya. Dan salah satu contoh rutin mungkin ya setiap semesternya atau setiap tahunnya adalah dengan adanya program KKN di beberapa daerah gitu. Dan kebanyakan memang masuk ke dunia pendidikan, membuat ranah pendidikan di desa tersebut gitu untuk anak-anak di sana. Nah, pertanyaan saya biasanya gitu, setelah KKN-nya selesai, biasanya kan pendidikannya juga selesai gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya membuat masyarakat di daerah tersebut atau mungkin pemerintah di daerah tersebut itu melek bahwa memang pendidikan yang kita ajarkan selaku mahasiswa yang KKN di sana itu penting dan perlu dilanjutkan gitu. Karena ada banyak sekali yang ya sudah KKN-nya selesai, ya pendidikan di sana juga selesai. Materi yang kita berikan di sana selesai, cukup sampai di sana. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih caranya biar masyarakat sekitar tuh melek gitu bahwa ini tuh harus dilanjutkan gitu. Kita harus sama-sama mungkin mencari solusi gitu. Apakah ada cara untuk hal tersebut baik mungkin dari kitanya selaku membuat program ataupun dari masyarakat sekitarnya agar lebih aware terhadap hal ini. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dari pertanyaan Kak Putri ya, bisa langsung aja. Oke, baik Kak. Ayo Kak Putri, silakan. Oke, makasih kesempatannya ya Kak. Gini, mau tanya nih, berhubung sekarang banyak sekali kampus mengajar yang sudah diterapkan oleh kampus-kampus dan subjeknya itu pasti mahasiswa kan. Nah, untuk mengembangkan soft skill-nya dalam mendidik anak-anak. Nah, apakah
grow mindset itu harus kita terapkan nanti dalam kita menghadapi anak-anak di dunia pendidikan. Dan grow mindset sendiri itu menurut Kak Rizky baiknya seperti apa, dan jika penting dalam dunia pendidikan itu mengapa? Itu saja sih Kak yang saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab langsung Kak Rizky. Jaringannya Kak Rizky sedang bermasalahnya teman-teman, bentar ya. Bilang aja tadi yang Nah, teman-teman menunggu Kak Rizky untuk kembali. Nah, jadi bentar lagi kita tuh ada games quiz gitu. Jadi untuk linknya akan di-share oleh operator kita ya. Itu boleh. Kak Rizky, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Putri. Tadi aku kurang dengar pertanyaan dari Kak Putri. Apa boleh diulang yang intinya? Intinya itu grow mindset dalam dunia pendidikan itu sebaiknya diterapkan seperti apa dan manfaatnya apa untuk kita mahasiswa menerapkan di dunia pendidikan khususnya di kampusnya. Grow mindset. Belum. Ini suara aku. Kalau aku mungkin jawab pertanyaan dari Kak Miftah aja tadi ya. Jadi kalau untuk kan ada namanya KKN tuh ya, kita ada program ngajar mungkin ya. Nah, caranya itu dengan mengimplementasikan tuh setelah kita bebas dari dari status mahasiswa, diimplementasikan kepada masyarakat program-program yang udah kita lakuin sebelumnya pada saat KKN tersebut. Jadi implementasinya itu dapat dilanjutkan dan sustain sehingga program-program tersebut nggak berhenti setelah KKN aja. Dan di sini ada juga pertanyaan dari Aziza, bagaimana cara mengubah mindset orang tua bahwa yang kuliah itu hanya untuk orang yang mampu, dan bagaimana untuk menambah semangat untuk orang yang kurang mampu bahwa dia bisa menggapai pendidikan yang tinggi. Nah, jadi teman-teman, bahwasanya memang banyak orang tua yang nganggap kalau kuliah tuh kurang penting, dan bagaimana semangat untuk mereka yang kurang mampu. Sebenarnya kan ada banyak program beasiswa ya yang ada diberikan oleh pemerintah. Jadi kalian coba aja daftar beasiswa tersebut, sehingga nggak buat orang tua kalian tuh jadi susah gara-gara untuk melanjutkan pendidikan kalian. Dan daftar aja yang buat kalian tuh bisa untuk melanjutkan pendidikan kalian tersebut. Dan semangatnya itu ya kan harus semangat untuk mewujudkan pendidikan kalian baik S1 maupun S2, semangat untuk menggapai mimpi kalian.
kayak ada yang namanya tuh kan KIP kuliah ya. Jadi itu bisa dicoba untuk didaftar teman-teman. Kak Rizky, terima kasih banyak untuk jawabannya. Gimana untuk kami tahu udah dapat terima Kak? Sudah Kak, terima kasih banyak. Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin udah ada nggak ada yang bertanya lagi ya? Nah, langsung aja nih kita masuk sesi games. Nah, di sini kita ada games quiz gitu. Untuk operator mungkin bisa di-share linknya ya. Oke, benar banget tuh kita ada quizzes dan quizzes ini diharapkan teman-teman dapat menangkap dari materi yang udah aku sampaikan dan juga teman-teman harus lebih teliti dalam menjawab quizzes tersebut karena ada beberapa jebakan. Jadi semoga kalian bisa lebih teliti dalam menjawab quiznya. Quiz tersebut juga akan ada dapat dari KM ya, sebuah merchandise atau apa e-wallet ya namanya. Jadi mungkin operator boleh tampilkan di kolom chat untuk quizesnya. Kak Reno? Mungkin udah bisa Kak untuk di-share linknya. Oke, baik-baik. Oke, halo teman-teman semuanya. Itu linknya sudah saya kirim ya di grup di chat Zoom. Jadi boleh silahkan langsung klik linknya dan langsung masukkan nama kalian karena kita akan ada kuis seru ya kan, Rizky. Dan ini juga pemberitahuan bagi peserta terbaik nantinya kita akan memberikan saldo e-wallet. Jadi harus ayo join kuisnya. Ya, saya kembalikan lagi ke Kak Nelly. Oke, terima kasih Kak Reno. Ayo teman-teman langsung masuk aja untuk jawab quiz-quiz yang udah ada. Halo Kak Rizky, ini mekanisme kuisnya gimana nih Kak? Mungkin boleh dijelasin? Apa kita langsung jawab? Oke, baik. Jadi kuisnya itu kalian bisa langsung jawab aja yang udah dikirim tadi di kolom chat tersebut. Langsung ngisi aja, jadi itu ada 20 detik untuk menjawab satu soal. Jadi ada 9 soal, dan pastikan teman-teman menjawab dengan teliti ya. Dan coba aku lihat untuk asesmennya. Oke, boleh langsung dimulai aja ya teman-teman. Ayo teman-teman untuk join di kuisnya.
Aku izin tanya, apa teman-teman sudah bisa mengakses quiziznya? Bisa, Kak. Oh, bisa. Oke, makasih teman-teman. Halo teman-teman, apa kalian udah bisa lihat skornya? Kayaknya aku nggak terbaca nih. Apa udah dapat di kalian siapa satu dua tiganya? Ada Kak, ada.
Oke, kalau di aku di sini ada Putri Ayu, Nadiroh, terus ada Jan Fatin dan Lintang yang tertinggi. Apakah semua sudah mengisi quiznya? Gimana teman-teman? Udah ngisi semua kuisnya? Sudah, Kak. Oke. Jadi untuk selanjutnya gimana Kak Rizky? Apa ada acara tambahannya Kak? Oke, kalau dari mimpi gimana nih? Serta apa ya diambilnya? Aku yang satu itu Putri Ayu, dan Putri Ayu ada dua ini. Jadi Putri Ayu 1, Jihan, dan Lintang. Ayo satu. Sini ada 56 yang sudah mengisi. Dan juga pasukan tadi aku udah Nah ini Kak ada yang bertanya nih kan Kak. Mana sih? Nah jadi sebelumnya dia udah ikut kuis karena Kak terpencet, abis itu main quiz lagi. Itu gimana Kak? Siapa sih? Nah, mungkin sesi kuisnya sudah selesai dan untuk pemenangnya akan diumumkan di grup nanti ya. Untuk mendapatkan saldo e-wallet. Oke, sebelumnya di sini saya dapat menyimpulkan. Jadi pendidikan itu sangat penting. Apapun kendalanya itu bisa diatasi. Asalkan dukungan dari kemauan diri kita sendiri dulu. Kita mau berubah atau enggaknya. Gitu. Itu yang saya tangkap ya. Jadi jangan dulu keluar ya teman-teman. Jadi kita ada sesi untuk foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta untuk on cam. Mana sih Kak Eno?
Oke, untuk Kak Reno udah bisa ya Kak. Ya teman-teman untuk on cam ya. Oke guys, ayo kita on cam semuanya ya. Untuk dokumentasi kita foto bersama, oke? Oke, tunggu ya teman-teman, kita tunggu dulu semuanya. Ya, oke. Jangan lupa senyum ya, senyum Pepsodent. Ayo senyum yang terbaik. Oke, babanya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, ayo sekali lagi. Ayo Kak, Kak Rizky, narasumber kita. 1, 2, 3. Oke guys. Deh, dokumentasinya selanjutnya saya serahkan kembali ke Rasa. Oh iya, aku lupa. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah berhadir di dalam Zoom Meet pada sore hari ini. Dan aku selaku moderator, aku mohon maaf mungkin ada kesilapan kata maupun perbuatan aku dalam Zoom tadi. Oke, mungkin kepada Kak Rizky, terima kasih banyak udah menyampaikan materi yang begitu bermanfaat untuk kita. Terima kasih Kak Rizky. Juga terima kasih kembali aku ucapkan kepada Kejar Mimpi Lok Semawe yang telah mengundang aku. Mungkin maaf kalau mungkin ilmu aku masih sedikit ya, jadi belum bisa memfasilitasi kalian secara lengkap. Dan aku berterima kasih banyak buat teman-teman yang udah berhadir. Dan pertanyaan kalian keren-keren banget. Dan yang kuisis juga selamat kepada kalian. Dan sekali lagi aku ucapkan maaf. Terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin udah bisa keluar ya. Terima kasih teman-teman. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bisa live ya teman-teman? Ya,